tenaga kerja kita gitu kan, atau ada kejadian-kejadian menarik gitu, boleh mungkin diceritakan? Kalau dari materinya sendiri yang Ibu ajarkan, menurut Ibu nih, dari respon si tenaga kerja yang diajarkan materinya itu, materi mana yang paling sulit? Kalau materi ya, paling lebih ke etika ya. Etika? Loh kenapa tuh? Karena kita nasihatin orang, kita ngomongin tentang karakter orang ya, itu kan tidak selamanya orang itu langsung berubah pada saat itu juga. Namanya karakter itu kan dari dari kecilnya ya, jadi susah untuk kita jelasin materi tapi mereka nggak nyampe gitu, nggak nyampe ke mereka kayak gitu. Dilemanya di situ ya, padahal kan pendidikan karakter itu dasar. Iya, attitude. tapi kita susahnya di situ. Tapi ternyata mengalami kendala di situ. Iya. Nah itu solusinya apa biasanya? Karena saya memahami hal tersebut karena ya namanya orang udah dibentuk dari kecil dengan lingkungan yang seperti itu, dengan keadaan yang seperti itu, sehingga terbentuklah karakter yang seperti itu misalkan gitu kan. Nah, ketika ingin dibina menjadi beretika atau dengan etika-etika agar beretika yang baik sesuai dengan prosedur materi-materi yang sudah disiapkan, itu kan pasti sulit. Nah, biasanya solusinya itu apa ya? Kalau dari saya sih solusinya biasanya yang penting dari si yang bersangkutannya itu, maksudnya saya kasih tahu kalau misalnya kalian niat untuk merubah sikap atau sifat kalian yang seperti itu, kalian harus ada niat dari dalam hati. Kalau misalnya percuma kita ngajarin setiap hari, tapi kalau misalnya dari dalam hatinya dia itu nggak ada niat, sama aja materinya tuh nggak akan masuk nanti kayak gitu. Harus ada disiplin dalam penerapan kesehariannya juga nggak sih, kayak ya misalkan nih kalau yang saya alami dulu kan, saya terbiasa mengucapkan terima kasih, maaf, tolong. Nah itu harus ada seperti itu juga nggak sih? Iya, itu harus ya, jadinya harus, cukup berperan penting keterbiasaan itu ya, benar. melakukan etika-etika yang baik gitu ya. Tadi solusinya itu kalau ada nggak nih tips and tricksnya, itu kan tadi dari yang masalah etika ya. Ini tips and triknya secara keseluruhan nih dari semua materi yang Bu Erin ajarkan ke mereka, agar mereka lebih mudah memahaminya, mudah mempelajarinya, ada nggak seperti apa ya? Kalau dari saya untuk trik atau tipsnya ya, yang pertama selalu baca ya, maksudnya baca terus menerus kayak gitu. Jangan menghafal, kalau misalnya dikasih materi itu jangan dihafal, tapi dibaca terus, dibaca biar dipahami kayak gitu, harus dipahami. Terus kalau untuk prakteknya jangan hanya diajarin satu kali ya sudah kayak gitu, tapi kita setiap hari itu harus tetap berlatih agar kita bisa terbiasa dengan hal tersebut. Karena orang itu bisa itu karena dia terbiasa, karena dia setiap harinya itu melatih dirinya untuk lebih bisa lagi kayak gitu ke depannya. Oh, itu tadi tips and tricksnya. Kalau saya sih mungkin ini pertanyaannya harusnya di depan ya. Ini prosedur dalam mengajar Bu Erin ini seperti apa ya? Prosedurnya ya gimana ya? Yang diterapkannya itu kan ada orang, misal saya contohkan ya. Misalkan contohnya ada orang yang menjelaskan dan memberikan studi kasusnya, misalnya dalam realisasi keseharian seperti apa, gimana, atau Bu Erin punya metode sendiri dalam mengajar gitu. Kalau saya kalau misalnya memberikan materi, saya jelasin dulu, jelasin materinya dulu, nanti setelah itu saya jelaskan gimana prakteknya, kayak gitu. Jadi teori dulu baru saya praktekin, nggak praktek dulu baru teori, tapi teori dulu baru praktek. Teori dulu kayak baru gitu. Praktek. Tapi biasanya gimana? Biar mereka itu paham, maksudnya sejalan ya dari teori ke praktek, kayak gitu. Kadang kan orang kalau tiba-tiba praktek, mereka tuh nggak tahu ilmunya kayak gimana. Dasarnya apa? Dasarnya apa nggak tahu. Gitu. Tapi biasanya lebih dominan teori atau prakteknya ya? Kalau saya seimbang. Seimbang. Dan dalam penyampaian teorinya itu apakah cuman mencatat panjang lebar bla 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 bla, atau misalkan teorinya tuh berbentuk penjelasan. Jadi misalkan
GCU, ada tanda panah GCU itu apa gitu kan. Iya. Ya seperti itu. Iya, ada penjelasan. Daripada nulis yang full satu papan tulis Enggak, gitu ya. enggak kayak gitu. Oh, enggak gitu. Jadi metodenya yang tadi itu Iya. yang apa dengan cara menjelaskan Iya. materinya seperti apa secara singkat ya. Iya. Asal mudah, yang penting mudah dipahami gitu kan. Ya. Kayak gitu. Tuh, karena ya sebagaimana yang kita tahu kan, karena mungkin kalau untuk metode menulis itu untuk anak menulis pure satu papan tulis kan mungkin kalau untuk anak SD memang mungkin masuk. Itu, Cuman kan ini udah pada gede semua kan, pasti bacanya juga udah males ya. Benar. Jadi lebih ke menjelaskan, habis itu setelah selesai menjelaskan mungkin ada pertanyaan gitu ya, baru ditanya jawab. Nanti kalau misalnya sudah selesai baru praktiknya seperti apa gitu ya. Oke deh, cukup bagus sih. Mungkin boleh ada ajakan untuk teman-teman apabila ingin yang bergabung dengan lembaga kita sebagai tenaga kerja gitu kan, sebagai jaminan di sini dengan trainernya langsung nih kan. Oke, buat teman-teman yang di luar sana yang belum mendapatkan kerjaan, bisa datang langsung ke LPK Permata Kasih, karena kita di sini itu lebih ke mengarahkan menjadi yang lebih baik, dan di sini itu kita ajarkan gimana caranya bekerja di tempat klien yang benarnya, kayak misalnya kita menggunakan alat medisnya kayak gimana, yang tadinya kita nggak tahu apa-apa, di sini nanti diajarkan. Jadi nggak usah ragu, yang belum pengalaman atau yang sudah pengalaman nggak usah ragu, datang aja ke LPK Permata Kasih. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan takut kalau misalnya masih pemula nih, belum bisa, takut nanti di tempat klien nggak bisa apa-apa. Di kami, kalian akan di training dulu, baru kami salurkan ke klien. Ya, saya kira cukup sampai segini aja perbincangan kita hari ini. Terima kasih Bu Erin atas waktunya. Sekian dari saya, selamat siang. Siang.